Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya bisa berdiri di sini untuk memberikan sebuah pidato yang bertemakan Hari Sumpah Pemuda. Dan semoga keberkahan akan selalu melimpahi kalian orang-orang yang hebat yang bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan pidato saya kali ini. Tidak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 28 Oktober 2020, segenap lapisan bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bulan Oktober ini memiliki makna yang begitu besar bagi negara Republik Indonesia. Bagaimana tidak, tepatnya tanggal 28 Oktober 1928, seluruh perwakilan pemuda dari berbagai penjuru tanah air berikrar untuk bersatu, bergandengan tangan, menjadikan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, dan tumpah darah Indonesia sebagai pedoman perjuangan untuk Indonesia merdeka. Saat itu, tanggal 28 Oktober 1928, mereka berikrar, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Itulah ikrar yang telah dikenal oleh seluruh lapisan bangsa Indonesia. Dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, hendaknya kita menjadi pemuda dan pemudi yang aktif dalam ikut berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara pada masa sekarang ini. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Bapak Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, pernah berujar, "Jangan sekali-sekali engkau melupakan sejarah. Tanpa sejarah, kita bukanlah siapa-siapa. Tanpa sejarah, kita kehilangan akar masa lalu. Kita akan bangga dan hormat kepada pendahulu kita jika kita mempelajari sejarah. Tanpa sejarah, negara ini tanpa arti. Tanpa sejarah, tak akan timbul kebanggaan di dada pemuda-pemudi Indonesia." Sejarah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 merupakan sejarah yang harus kita kenang dan kita pelajari. Kita bisa belajar bagaimana para pemuda kala itu, di tengah keterbatasan dan kebinekaan, mereka melakukan sesuatu yang sangat-sangat besar, yaitu mempersatukan bangsa Indonesia. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang berbahagia, saat ini Indonesia telah merdeka. Sebagai pemuda, kita adalah aset yang paling besar sebagai penerus bangsa. Di tangan kita-kita inilah Indonesia akan kita bawa maju atau mundur. Baik buruknya suatu negara tergantung bagaimana perilaku kita sebagai generasi muda. Masa-masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, cita-cita, dan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan itu dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, penglihatan dan pendengaran yang masih akurat, pikiran pun masih cermat. Oleh karena itu, pantas saja jika pemuda disebut sebagai penentu maju mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga masa kini sampai di masa yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya pemuda adalah tulang punggung suatu bangsa dan negara.
penerus estafet pembangunan masa depan bangsa. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang berbahagia, sebagai generasi muda, kita harus memiliki karakter yang kuat, kepribadian yang tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, dan mampu memahami pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global. Sebagai pemuda, kita juga perlu memperhatikan bahwa kita memiliki fungsi, yaitu sebagai agen perubahan. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang berbahagia, dulu Kongres Pemuda diinisiasi oleh mahasiswa, pemuda yang berusia kurang dari 30 tahun. Dulu, proklamasi juga digencarkan oleh para pemuda, sehingga prosesnya dipercepat karena insiden Rengas Dengklok. Dan sekarang, giliran kita para pemuda untuk membawa perubahan. Sebagai agen perubahan, kita adalah tonggak yang memikul tanggung jawab berat bangsa. Di tangan kitalah perubahan bisa dimainkan, direbut, atau ditegakkan. Tanpa gerakan generasi muda, Indonesia tidak akan bisa seperti sekarang. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang berbahagia, dulu, para pemuda berjibaku dengan senjata melawan penjajah. Sekarang, tugas kita hanyalah menjaga kemerdekaan sebaik-baiknya agar martabat Indonesia tetap tinggi di mata dunia. Saat ini, pemuda dan pemudi Indonesia tidak sedang berjuang melawan penjajahan secara fisik seperti di masa lalu. Akan tetapi, saat ini kita sebagai bangsa dihadapkan dengan arus globalisasi yang sedikit demi sedikit menggerus jati diri bangsa. Kini, tugas kita adalah meneruskan roh perjuangan para pemuda tahun 1928. Persatuan dan kesatuan adalah harga mati di Republik ini. Persatuan dan kesatuan akan membuat negara Indonesia besar dan disegani bangsa di dunia. Tanpa persatuan, kita adalah kecil. Tanpa persatuan, dengan mudah kita akan runtuh dan bercerai-berai. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang bahagia, pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh warga Indonesia untuk tetap menomorsatukan persatuan dan kesatuan. Marilah kita jadikan momen peringatan Hari Sumpah Pemuda ini untuk lebih mempertebal rasa persatuan dan nasionalisme kepada tanah air kita Indonesia. Siapa lagi yang bisa menjaga negara ini kalau bukan kita? Sebagai generasi muda, kita harus terus berusaha menjadi generasi yang bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Demikian pidato saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.